Dalam 23 tahun terakhir, Turki telah bertransformasi menjadi kekuatan industri yang besar. Saat ini, sektor industri Turki dapat disandingkan dengan negara-negara superpower seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris. Yang mengejutkan, Turki juga agresif bersaing untuk menduduki peringkat ke-6 dalam ekspor senjata dunia, bahkan mengalahkan Israel yang merupakan eksportir drone militer multiperan terbesar ketiga di dunia. Hampir 35 negara menggunakan drone buatan Turki, seperti Bayraktar TB2 yang terbukti cukup efektif di zona konflik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Ukraina. Kemajuan industri pertahanan Turki saat ini dimulai saat Presiden Turki ketika ia pertama kali menjadi Perdana Menteri negara tersebut pada tahun 2003, yang kemudian meminta perusahaan lokal untuk berfokus pada pesawat udara tanpa awak. Menurut angka resmi tahun 2023, Turki mencapai rekor sekitar 4,4 miliar US dollar dalam ekspor drone-nya. Jumlah tersebut lebih besar daripada anggaran pertahanan tahunan beberapa negara Eropa. Fakta ini mendorong total ekspor senjata negara itu pada tahun yang sama menjadi lebih dari 10 miliar US dollar. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk memberikan gambaran ke teman-teman semuanya. Bagaimana sebuah industri pertahanan, khususnya drone, memiliki manfaat yang sangat besar, bukan hanya sebagai alat pertahanan semata, namun juga berkontribusi pada sektor ekonomi negara tersebut. Tentu, pencapaian Turki ini bukan diraih serta-merta atau bim salah bim langsung jadi begitu saja. Perlu proses yang cukup panjang, bahkan hanya dalam satu sektor saja membutuhkan waktu hingga 20 tahun lebih. Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Berbicara hubungan antara kemajuan industri pertahanan Turki, tentu sangat menguntungkan Indonesia, mengingat hubungan Indonesia dengan Turki sangat erat. Terlebih, berbicara mengenai industri militer, banyak sekali produk-produk yang dikembangkan oleh BUMN lokal dengan perusahaan asal Turki. Misalnya, seperti tank Harimau Pindad, kapal CMS OPV 90 meter, kemudian ada KCR 90, rudal Atmaka, hingga drone militer. Khusus mengenai drone, Turki adalah salah satu negara yang paling ahli dalam teknologi ini. Ini terbukti dengan kemampuan Turki dalam memproduksi drone-drone canggih yang bisa mencapai 20 unit per bulannya bro, bukan kaleng-kaleng bos. Drone yang diproduksi pun bukan hanya sekedar drone yang hanya bisa terbang semata, namun drone yang mempunyai kemampuan setara dengan pesawat tempur. Misalnya nih, seperti drone terbaru mereka, yaitu drone Kizilelma. Drone ini dirancang menyerupai jet tempur tanpa awak. Desainnya mirip dengan pesawat tempur dari Cina, yaitu Chengdu J-20 Mighty Dragon. Saat terbang, drone ini bahkan mampu membawa muatan bom hingga 1,6 ton dan sanggup lepas landas maupun mendarat di landasan pacu pendek. Usut punya usut, bentuk Kizilelma juga mirip dengan drone serupa yang sedang dikembangkan oleh pabrik pertahanan Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat diketahui telah mengembangkan drone Kratos XQ-58 Valkyrie, sementara Rusia menyiapkan drone Sukhoi S-70 Othonic. Hal ini cukup wajar karena Turki adalah anggota NATO. Tentu mereka memiliki akses pada teknologi barat. Dan jangan lupa, meski drone Kizilelma buatan Turki, namun mesin turbofan yang menjadi motor drone tersebut merupakan rancangan Ukraina, di mana Ukraina sendiri merupakan negara bekas Uni Soviet. Mesin tersebut bisa membawa Kizilelma terbang pada ketinggian hingga 35.000 kaki atau sekitar 12.000 meter. Maka dari itu, drone ini bisa dikatakan perpaduan antara teknologi barat dan timur. Canggihnya Kizilelma mampu melesat hampir menyamai kecepatan suara atau supersonik. Selain itu, desainnya memungkinkan drone ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari penyerangan udara ke darat maupun udara ke udara. Sebenarnya, Kizilelma mulai dikembangkan sejak tahun 2013, namun prototipenya baru rampung pada tahun 2022. Nantinya, Kizilelma akan beroperasi dari kapal serbu amfibi Turki, yaitu kapal induk Anadolu. Kapal tersebut saat ini sedang melakukan uji jelajah.
Baykar sengaja mengembangkan Gizilelma karena melihat potensi pertempuran udara di masa depan akan didominasi oleh drone. Gizilelma akan memainkan peran penting demi menjaga kedaulatan Turki terutama di perbatasan. Dan sekali lagi perlu diingat, Gizilelma dikembangkan sejak tahun 2013, geng. Artinya, butuh 10 tahun, bos, untuk mendapatkan sebuah drone yang canggih. Itu pun baru diproduksi massal pada tahun depan, yaitu tahun 2024. Dikabarkan drone ini memiliki banyak peminat, salah satunya yaitu Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Hadi Muhammad Tony dalam acara Hari Angkatan Udara yang ke-78, beliau mengatakan bahwa TNI AU akan segera memiliki pesawat nirawak baru yang akan melengkapi alat utama sistem senjata nasional. Pesawat terbang tanpa awak itu berteknologi satelit sehingga mampu mendukung pertempuran Beyond Visual Range atau pertempuran udara jarak jauh yang dapat memantau Papua bahkan dioperasikan di luar Papua. Marsikal Tony juga menyebutkan sejumlah pesawat nirawak yang tengah didatangkan tersebut secara spesifik, antara lain seperti drone CH-4, drone Anka, serta drone Bayraktar yang berjenis Medium Altitude Long Endurance atau MALE, bro. Meski Kasau Tony tak menyebutkan nama pasti varian UAV buatan Bayraktar yang akan dibeli, namun Indonesia dikabarkan berencana membeli drone Gizilelma buatan Turki tersebut. Hal ini dikutip dari akun X @defenIDA melalui unggahannya pada 23 April 2024. Dalam postingannya mengatakan, Indonesia berencana membeli drone Gizilelma ketika sudah tersedia. Hal ini cukup masuk akal, bro, mengingat Bayraktar adalah kendaraan udara tanpa awak yang dirancang untuk melakukan operasi lepas landas dan mendarat di kapal induk dengan landasan yang pendek untuk menjalankan misi menggunakan amunisi yang dibawa secara internal. Dan seperti kita ketahui bersama, Indonesia saat ini sedang mengembangkan kapal induk helikopter atau yang disebut dengan LHD, yang direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2028. Drone canggih sekelas Gizilelma diperuntukkan untuk melengkapi alutsista pada kapal-kapal LHD Indonesia di masa depan, sehingga Gizilelma akan semakin efektif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, terutama dalam hal menyerang target jarak jauh dan melindungi wilayah maritim di negara tercinta kita. Jadi kesimpulannya, bro, jangan pernah ada lagi deh kata-kata buat apa membeli peralatan tempur, kita nggak lagi berperang. Nggak gitu, bro. Karena selain ada pepatah lama, civis pacem para bellum, kemajuan teknologi di suatu negara dapat tercermin atau terlihat dari industri pertahanannya, bosku. Karena secara teori, bahkan teori dasar pun mengatakan semua teknologi untuk kebutuhan sipil saat ini di dunia berawal dari teknologi perang. Mau bicara jembatan, bahan bangunan, sistem komunikasi, internet, GPS, radar, bahkan radio sekalipun, itu semua, bro, merupakan teknologi untuk kebutuhan perang. Jadi, kalau industri militer negara itu maju, maka industri untuk kebutuhan sipil juga akan ikut maju. Terlebih bisa membuat produk militer yang bisa diekspor. Selain mempunyai kebanggaan tersendiri, tentu akan berkontribusi pada perekonomian negara kita. Nah, sampai di sini dulu infonya. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!